saya diberi kesempatan untuk bicara tentang apa sih sebetulnya majalah Historia itu. Jadi sebetulnya ide awal dari majalah ini dulu waktu saya masih di Semarang, saya kuliah di Universitas Diponegoro di Semarang. Sama teman-teman kita waktu itu bikin sebuah NGO gitu tapi bergerak di bidang bagaimana merawat ingatan dan juga kesadaran sejarah lah. Namanya Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah waktu itu. Terus waktu itu kan Soeharto baru jatuh ya, belum lama lah, belum ada setahun paling. Terus kita ngomong tuh masalahnya apa sih Indonesia ini? Oh ternyata banyak persoalan yang terjadi di masa lalu terus diungkap lagi. Nah yang kedua juga kita sejarah itu kan sebetulnya produknya tulisan gitu ya. Nah kita lagi berpikir gimana caranya kita bikin semacam jurnal. Cuman waktu itu jurnal yang jadi rujukan biasanya jurnal ilmiah gitu ya. Jurnal yang betul-betul academic writing, pakai footnote kayak berat lah gitu. Nah rencana itu kemudian berubah ketika 2004 saya ikut workshop di Salvador de Bahia di Brazil. Jadi di depan flat tempat saya tinggal selama di Bahia itu di Brazil ada newsstand, ada pedagang koran gitu. Itu 2004 ya. Di seberang itu kemudian saya pergi ke situ, saya lihat ada majalah. Majalahnya itu namanya Historia, nggak pakai H, Historia. Bahasa Portugis karena Portugis karena di Brazil bahasanya Portugis. Saya beli aja tuh 2. Saya beli aja, saya nggak tahu apa isinya, saya nggak ngerti bahasa Portugis, saya beli aja. Kemudian saya sampai ke flat saya buka-buka, bahasanya Portugis. Tapi majalah ini kok walaupun bahasanya Portugis saya ngerti maksudnya apa. Kuncinya ternyata di visualisasi terhadap sumber sejarah itu. Jadi dari ada foto, ada ilustrasi, ada infografis. Dari situ ide mau bikin jurnal yang akademik, yang nulisnya yang nulisnya secara scholar gitu ya. Pakai footnote, berat teori, itu jadi berubah. Oh ternyata ini kayaknya yang kita butuhin. Di Indonesia belum ada. Brazil tuh kira-kira indeks rata-rata kehidupan masyarakat itu sama lah kayak kita ya. Tapi mereka agaknya untuk kesadaran sejarahnya jauh lebih baik waktu itu. Kalau kita di Bahia itu ada daerah namanya Pelourinho itu daerah kota tuanya di sana terawat sangat baik gitu. Nah ide itu saya bawa pulang, kemudian kita mulai elaborasi ide itu sama teman-teman saya. Tapi ketika majalah itu belum jadi, itu kita masih mencar-mencar tuh, saya kerja di mana, teman-teman ada yang pergi kemana, masih mencar-mencar. Nah ide itu kemudian baru terrealisasi di akhir 2009. Kita mikir-mikir, udah deh kita kalau nyari duit gitu, modal untuk bikin cetak, itu gak bakal dapet. Udah kita bikin online aja deh. Bikin online, kita mulai dengan online dulu. Waktu itu kan baru ya awal-awal tuh. Kita bikin online. Waktu itu masih majalah striphistoria.com masih panjang. Itu pertama kita bikin, terbit pertama kali 10 April 2010 itu pertama kali majalah kita online, gara-gara kita nggak punya duit gitu. Kita bikin online, cuman 4-5 orang. Sampai sekarang timnya masih solid, kecuali satu yang pergi ke Jerman sekolah dan nggak pulang karena ngajar di sana. 4 orang itu sampai sekarang masih ada, kita bikin, kemudian kita pakai tagline-nya seperti ini, masa lampau selalu aktual. Nah, terus apa sih sebetulnya gagasan sejarah yang kita bisa ambil itu apa? Ini dikaitkan sama tema diskusi kita malam ini. Modern memikat sejarah di era modern, seolah-olah ada yang tabrakan ya. Sebetulnya apa sih modern? Menjadi orang modern itu apa sih? Modernitas itu apa sih? Kan awalnya kita mulai dari revolusi industri, terciptalah segala macam produk teknologi. Teknologi itu produk dari sains, kemajuan, menciptakan berbagai macam kemudahan untuk manusia.
Itulah kemudian awal zaman yang kita katakan sebagai zaman modern, sehingga orang kalau nggak bisa pakai HP itu dianggap terbelakang gitu ya. Betul nggak kayak gitu? Nah, menjadi seorang yang modern itu kemudian selalu diidentikan dengan mempergunakan produk-produk yang penuh dengan teknologi, kemudian berorientasi yang mempermudah kehidupan lah kira-kira. Tapi ternyata setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, orang mulai bertanya-tanya, oh ternyata modern itu nggak juga membawa kebahagiaan. Kemudian mulai berubah, di situ ada muncul pemikiran tentang menghargai manusia, menghargai kesetaraan, keberagaman, supaya kita tidak mengulangi lagi peristiwa yang sudah berlalu. Nah, ternyata menghargai sejarah itu bagian dari kehidupan menjadi orang yang modern juga gitu. Kalau kita pergi ke negara-negara di Eropa misalkan, itu sejarah begitu dipelihara, dirawat. Jadi menjadi orang modern itu bukan berarti malah tidak menghargai sejarah. Menjadi orang yang modern itu dia harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman dan kesetaraan. Itulah landasan dari majalah Historia ini didirikan. Kemudian kenapa sejarah dipopulerkan? Kan Historia ini katanya mempopulerkan sejarah. Kenapa? Karena kita kalau saya sendiri, saya sih suka sejarah, cuman kadang-kadang ngantuk kalau baca. Apalagi buku sejarahnya tebel-tebel gitu. Gak semua orang sanggup membaca seperti itu. Dan gak semua orang punya kebutuhan membaca yang tebel-tebel. Misalkan tadi di kantor saya ada Pak Hari Puze yang nulis tentang Tan Malaka, ada 50 tahun dia menghabiskan hidupnya untuk mencari Tan Malaka aja. Itu nulis buku jumlahnya sekitar 3.300 halaman kira-kira segitu. Sanggup nggak kita? Nah, Historia mengambil tugas untuk menjebatani karya-karya yang akademis itu ke masyarakat, gitu. Sehingga orang bisa membaca dengan cara enak, mudah dicerna tanpa harus membaca yang tebel-tebel tadi. Bukan berarti yang tebel-tebel ini nggak ada harganya, nggak ada artinya, enggak. Ya kalau lebih bagus kuat baca nggak apa-apa, tapi kan semua orang nggak punya kebutuhan yang sama, nggak punya waktu yang sama. Nah itu kita populerkan. Kenapa sejarah jadi penting? Setelah dipopulerkan, kalau dipopulerkan kan masyarakat luas bisa jadi baca semua. Jadi populer, memasyarakat gitu. Kenapa menjadi penting sejarah ini? Saya bikin riset kecil-kecilan. Saya bikin semacam tulisan gitu. Ada dari 4 dari 5 isu yang digunakan di dalam kontestasi politik yang sekarang sering terjadi, ada pemilu, ada pilkada. Jadi 4 diantaranya itu berkaitan dengan isu sejarah. 1, komunisme. Sejarah bukan? Ya enggak? Problem kolektif memori. Itu selalu kaitan sama sejarah. 2, diskriminasi rasial. Itu sejarah bukan? Itu ingatan yang diproduksi sejak zaman, kalau yang paling tegas ada aturannya tahun 1854 pemerintah Belanda itu punya Regering-Reglements, namanya peraturan pemerintah yang mengatur masyarakat jajahan itu menjadi 3 kelompok berdasarkan ras. Europis, orang-orang Eropa, orang-orang kulit putih, Fremde Oosterlinge, orang-orang timur asing, timur jauh, orang Arab, Cina, India, Jepang dan segala macam, dan inlanders, orang-orang yang lokal, yang orang indigenous people. Nah, itu ternyata digunakan. Kemudian 1 tadi komunisme, diskriminasi rasial, 3 itu primordialisme atau orang-orang yang merasa bahwa dia menjadi orang asli gitu ya, orang asli. Saya orang Betawi asli, atau saya orang Medan asli. Dan ternyata itu juga produksi ingatan dari masa lalu. Dan yang keempat, isu agama. Ini juga berkaitan dengan sejarah karena ingatan kolektif kita dalam membentuk bangsa Indonesia. Nah 4 hal ini, yang kelima tuh korupsi. Jadi kalau di dalam setiap peristiwa pemilihan kepala atau kontestasi politik itu isu selalu digoreng-goreng, dan itu ada kaitannya sama memori kolektif kita sebagai orang Indonesia yang keputus
Jadi ingatan sejarah orang nggak hafal. PKI. Kemudian misalkan katakan Ahok diserang isu rasial di sini ya, orang Cina apa segala macam. Tapi kata siapa orang yang disebut sebagai orang asli, orang pribumi itu nggak bisa diserang pakai isu yang sama? Bisa, cari deh, saya nggak mau sebut. Misalkan ada calon gubernur yang kebetulan dia bukan orang situ, nyalon dibilang wah dia bukan orang sini, dia nggak lahir di sini, dia lahirnya di sana. Padahal kalau mau ya orang Papua juga bisa jadi gubernur di Medan atau orang Medan bisa jadi gubernur. Itu ketika identitas nasional gitu udah melebur ya. Sekarang enggak, tapi primordialisme itu masih ada. Itu karena juga ingatan sejarah. Nah, itu seringkali digunakan. Nah, makanya kita ingin membongkar tabu-tabu di dalam sejarah yang enggak pernah orang ketahui. Nah, tadi juga masih nyambung, sebetulnya apa sih? Kita tuh seringkali menemukan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya sudah ada di zaman dulu, sekarang terjadi lagi. Yang terjadi di dalam sejarah bukan peristiwanya. Peristiwanya itu sifatnya einmalig, sekali terjadi kalau kata orang Belanda itu. Sekali terjadi nggak bakal bisa diulang. Tapi pola dari peristiwa itu bisa punya potensi berulang, polanya. Dengan mengetahui sejarah, dengan belajar sejarah, dengan tulisan sejarah yang pop, dibaca oleh banyak orang, maka orang bisa paham, oh sebetulnya kita sudah menemukan apa yang terjadi di hari ini di masa lalu, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian sekarang kan berita tuh berhamburan, informasi berhamburan. Di masa yang lalu, misalkan di zaman Orde Baru misalkan, kita menghadapi persoalan memperoleh informasi. Karena informasinya diseleksi, melenceng dikit beredel, kemudian ditutup segala macam. Sekarang kita kebalikannya, kita menghadapi masalah bagaimana menyeleksi informasi karena saking banyaknya, bercampur aduk segala macam. Nah kami ingin menawarkan semacam kedalaman di dalam memahami satu peristiwa kekinian yang secara langsung atau tidak ada kaitannya dengan masa lalu. Oleh karena itu tulisan di Historia itu meluas, artinya dia temanya bisa ekonomi, politik, budaya, seni, macam-macam, dan mendalam. Kita melakukan risetnya itu menggunakan arsip, mencari saksi-saksi, tentu saja saksinya bukan dari zaman Gajah Mada karena udah pasti nggak ada. Jadi kalau peristiwanya kontemporer masih kita cari. Dan merentang temanya itu dari tadi sampai olahraga ada. Jadi kita memberikan semacam perspektif gitu sama orang bahwa apa yang terjadi sekarang itu punya landasan historisnya. Ini sudah tadi. Nah, ini sebetulnya menambah terus, tapi kira-kira gini. Kita tuh punya apa aja sih produk kita itu? Kita punya artikel. Ada 16 kategori artikel, ini rubrik sebetulnya. Ada modern, kuno, mondial itu internasional, sains, teknologi, kota, olahraga, budaya, retro, kuliner, agama, bla bla bla, dan kolom historiografis seragam. Kemudian kita juga punya video. Video ini kita bikin history in 1 minute. Jadi sejak tahun lalu kita bikin history in 1 minute. Itu kayak teaser gitu, kayak kita tidak bisa mengharapkan semua orang mau belajar sejarah. Tapi yang kita bisa lakukan adalah menawarkan kepada orang supaya orang mau mencari lebih dalam. Bikin apa? Bikin video 1 menit di Instagram. Karena setiap orang kan belum tentu mau ngulik-ngulik sejarah, tapi kalau yang mau ya monggo, kalau yang enggak ya udah cukup aja, yang penting dia tahu. Terus yang kedua kita bikin pionir. Pionir ini tentang siapa aja yang pertama gitu. Siapa yang pertama. Kemudian ada Today in History, ada Instastory. Itu di Instagram. Apa yang sudah Historia lakukan, ini sebetulnya contoh-contoh aja, enggak banyak. Kita bikin tulisan kita punya banyak tulisan di Historia dan kita kerjasama dengan penerbit buku Kompas untuk menerbitkan tulisan-tulisan itu yang sudah terbit ini, yang baru saja terbit ada Hamka dan ada beberapa buku lain tentang Soekarno. Kemudian kita juga jadi konsultan riset untuk Museum Multatuli. Museum ini museum tentang kolonialisme dan anti kolonialisme. Jadi kalau mau belajar tentang apa itu kolonialisme, apa itu gerakan anti kolonialisme, di Museum Multatuli ini
di Rangkas Bitung. Kenapa di Rangkas Bitung? Karena si Multatuli dulu tugasnya di situ. Dia cuma 3 bulan jadi asisten residen, kemudian dia karena dia cekcok sama pejabat lokal, kemudian dia mengundurkan diri ya. Nah, kenapa ini juga menjadi penting? Karena orang seringkali salah paham memahami kolonialisme. Orang pikir kolonialisme itu cuman dominasi atau supremasi kulit putih terhadap kulit coklat, kulit sawo matang. Ternyata enggak semudah itu. Kalau baca Max Havelaar, kita bakal tahu bahwa tanpa bantuan feodalisme lokal, orang-orang sawo matang gitu, kayak kita gini, kolonialisme tidak akan bertahan lama. Dan itu ditulis sama Multatuli. Dan di dalam Max Havelaar dia bilang untuk menguasai orang Jawa itu cukuplah kuasai kepala-kepalanya saja. Artinya para pemimpinnya kayak bupati, kayak siapa. Dan tidak memerlukan pengetahuan politik yang hebat-hebat amat. Gitu. Dengan menjanjikan mereka sedikit hadiah, maka kita bisa kuasai mereka. Dengan begitu ke bawah juga bisa dikuasain. Itulah kolonialisme. Dan ternyata banyak yang terwariskan sampai sekarang. Bagaimana misalkan kelompok keluarga-keluarga lokal yang seringkali disebut dinasti politik itu masih bertahan dengan menunggangi isu demokrasi kan. Karena mereka mempunyai satu kekuasaan terhadap sumber daya tertentu dan mereka bisa bertahan di sana. Dan itu diwariskan kalau kita lihat polanya, benang merahnya masih terkait dengan masa itu. Nah di museum inilah kita memberikan semacam informasi kepada masyarakat tentang apa sih kolonialisme itu kayak apa sih. Gitu. Ini sih biasa diskusi-diskusi apa. Dan terakhir kita bikin festival seni Multatuli bekerja sama dengan Pemda sana, kemudian dengan kementerian kita bikin opera Saija Adinda dengan Ananda Sukarlan. Dan kita juga terlibat dalam pembuatan film yang pernah kita lakukan menjadi konsultan sejarah di filmnya Cokro Aminoto. Sekian dari saya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Buka aja Bukalapak.